Ayo. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang jadi tangannya. Yesus tak punya kaki lagi, kaki kita yang jadi kakinya. Yesus tak punya badan lagi, tangan tak ada, kaki juga tak ada, badan juga tak. Tinggal kepala lah habis kalau kayak gini. Gimana itu? Makasih Bang Azlen, syukron Bang. Wah kacau ini. Oke Kak Mawar ya, saya tidak pernah memaksa kakak diskusi tentang tema ini. Kakak yang bertanggung jawab dengan tema ini, dan mari kita buktikan siapakah yang mengkondo ya. Kenapa aku membahas tema ini? Karena ada salah satu akun bernama Mata Pisau alias Pesi Deking. Bentar dulu Kak. Iya nanti aku jelasin sama kakak sabar. Nah, kenapa? Aku bilang dulu kenapa tema ini aku angkat, biar orang-orang tahu apa alasannya. Nah, teman-teman, mokondo ini adalah istilah yang digunakan oleh salah satu akun bernama Mata Pisau alias si Pesi Deking, penghujat agama Islam, seorang pengacara nggak laku bernama Robert ya. Dia mengatakan membuat sebuah lagu Nabi Mokondo yang menikahi bocil. Dia membawa narasi ada Nabi Mokondo menikahi bocil. Dalam ranah hukum teman-teman ya, kita tahu dalam ranah kaidah hukum aku pernah diajarkan sama Bang Glenn kalau nggak salah. Kalau ada sebuah narasi yang walaupun kita tidak tahu secara eksplisitnya menyebutkan nama itu, tapi arahnya ke sana, itu tetap kena pidana teman-teman ya. Nah, untuk membela kemuliaan Nabi aku, membuktikan bahwa tuduhan kalian ke Nabi aku selalunya kembali kepada kalian umat Kristen, aku mengangkat tema ada Tuhan Mokondo, tanda tanya. Nah, mari kita bahas tentang arti Mokondo dulu. Perhatikan, di sini saya tidak pernah memaksa kalian diskusi. Kalian yang datang sendiri untuk menyerahkan nyawa kalian kepada aku, ya. Aku nggak paksa kalian diskusi. Baik, saya akan tunjukkan kepada kakak arti Mokondo. Model kolor ya? Model kondom kak. Model open. Nah, aku baca di Google nih, model kolor. Ini nih ya. Ini sebuah bahasa gaul dari inewsid.id. Judulnya adalah arti Mokondo dalam bahasa gaul. Yuk cari tahu. Nah, kan gitu judulnya. Jika diartikan secara literal, Mokondo merupakan singkatan dari modal kondom doang, ya. Arti Mokondo dalam konteks bahasa gaul lebih luas, yaitu untuk menyebut seorang yang tidak memiliki modal apapun dalam menjalani kehidupan dan pergaulan. Ingat ya, Mokondo adalah orang yang tentu laki-laki yang tidak punya modal dalam menjalani kehidupannya. Artinya dia nggak punya apa-apa, ya. Dia nggak punya apa-apa, miskin, nista, bahkan hidup dari minta-minta. Sepakat nggak dulu? Aku sepakati dulu, sesuai definisi. Sepakat nggak? Sepakat apa nih? Mokondo, definisi Mokondo. Siapa yang definisi? Definisi Mokondo kan udah aku tunjukin. Kakak kan tadi bertanya, apa arti Mokondo, Dek? Aku jawab, arti Mokondo adalah orang yang... Kakak sepakat untuk apa, Dek? Jelas pertanyaan. Sepakat untuk lanjut diskusi lah, Kak. Oh ya, kalau itu... Kan kakak diskusi sama aku. Dong, sayang. Makanya saya menaik. Kakak kan ngajak diskusi. Kakak ngajak diskusi. Kakak kan aku lagi ngajak kakak bahas tentang ada Tuhan Mokondo. Kakak sepakat nggak? Definisi Mokondo itu ada orang yang hidup. Hidupnya itu minta-minta. Nggak mampu berupaya. Bahkan minta-minta sedekah. Sepakat nggak? Sepakat nggak dulu? Definisi Mokondo kan udah aku tunjukin. Artinya orang yang tidak punya modal untuk hidup. Sepakat nggak kakak? Kalau definisi Mokondo itu orang yang nggak ada gunanya, hidupnya nggak bermanfaat, tidak memberikan apa-apa, hidupnya minta-minta, itu namanya modal kondo doang. Berarti nggak kakak bilang kalau itu, sepakat? Oh, kalau mas soal tentang Mokondo itu definisinya begitu, boleh-boleh aja saya terima. Mantap. Untuk definisi itu. Oke, Mama War gantian. Oke, kalau Anda terima, sabar. Sabar, gantian. Karena kakak telah menerima bahwa orang yang dikatakan Mokondo orang yang tidak punya modal dalam kehidupan, maka aku ingin menunjukkan kepada kakak
ada satu manusia yang sangat tidak berguna, hidup dari sedekah, miskin, nista, dan dia punya kondo, Kak. Kak, sebentar, Kak. Dia punya kondo, Kak. Ya, dia kebetulan punya kondo, dan bahkan kondonya pun nggak berguna, Kak. Kondonya pun nggak berguna, Kak. Siapa dia? Ini dia, Kak. Ini dia, Kak, orangnya, Kak. Ini dia, Kak. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja nggak punya, Kak. Dia bantal aja nggak punya, Kak. Hidup dari sedekah, hidup dari sedekah, hidup dari sedekah. Ini bisakah dari definisi yang kita sepakati bahwa laki-laki yang tidak berguna bisa dikatakan mokondo? Maka sepakatkah kakak Yesus itu dikatakan mokondo karena dia nista, hina, hidup dari minta-minta? Silakan kakak jawab jujur seperti yang kakak sampaikan tadi. Oke, ini sumbernya dari mana? Dari Yayasan Sabda.org. Menurut pendapat Matthew Henry, menurut Filipi pasal 2 nomor 6. Di Filipi pasal 2 nomor 6, yang walaupun dalam rupa theos tidak menganggap kesetaraan dengan theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Menurut Matthew Henry, bahwa ternyata di kitab Anda, Yesus itu hina, rendah, nisa, bahkan dia tidak punya apa-apa. Makanya ada lagunya, Kak. Makanya ada lagunya, Kak. Dengar, tunggu dulu, bentar. Makanya ada lagunya. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita mencari tangannya. Artinya, dia tidak bisa lagi memberikan apa-apa. Dia pakai tangan orang lain untuk hidup. Aduh. Kak, bayangkan, Kak, mohon maaf. Kalau ada laki-laki, Kak, ingin menyalurkan hasrat seksualnya, tangannya tidak ada, dia pakai tangan orang. Sopan nggak itu? Dek, ayat berapa tadi, Dek? Filipi pasal 2 nomor 6. Bayangkan, ada laki-laki tangannya tergantung, tapi dia ingin menyalurkan hasratnya, dia pakai tangan orang. Saya bacakan. Saya bacakan Alkitab saya. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang jadi tangannya. Yesus tak punya kaki lagi, kaki kita yang jadi kakinya. Yesus tak punya badan lagi, tak punya tangan, tak punya kaki. Wah, tinggal kepala ini. Habis. Habis dong. Mana nih? Iya, jawab lah. Udah kasih. Ya, lanjut kakak jawab ya. Saya bacakannya Filipi 2 ayat 6 ya. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Itu ayatnya. Ayat ini menjelaskan tentang Yesus Kristus yang meskipun ya memiliki sifat-sifat Allah tidak mempertahankan hak-haknya sebagai Allah, tetapi justru merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Begitu loh. Jadi artinya dia sebenarnya kaya kan, Kak? Ini tentang kerendahan hati, Dek. Iya, dia kaya kan sebenarnya karena dia Tuhan kan? Begini loh, Dek. Ya, Kak, saya tanya, Kak. Ada laki-laki perkasa, kaya, tapi ketika hidup di dunia minta-minta, Kak, itu mau kondo nggak, Kak? Begini, Dekku. Ya, Tuhan itu berikan saya waktu ya. Tuhan itu bisa lanjut. Ya, lanjut Bunda. Oke, Dek. Jadi ya, silakan lanjut. Aku kasih kalian satu gambaran ketika saya masuk room ini. Baik, Iqbal. Ini pernah diskusi sama dia kok. Ini kasihan nengok kakak ini. Lanjut lah. Oke, terima kasih, Bu Risa. Jadi begini loh. Aku dari tadi melihat perdebatan, kita ini memang datang dari dua sisi yang berbeda dan bertolak belakang. Contoh si Bapak tadi kan, kalian komentar dia, misalnya
pemakaian toa. Sementara di Kristen, mungkin dia dari sudut Kristen. Curhat nanti aku berdua kakak curhat, kita diskusi loh. Kakak udah sepakat kita di diskusi kok. Masuk Rana diskusi dulu. Lo masuk tema dulu. Mau kondo tuh sepakat dulu mau kondo. Baik loh. Sepakat dulu Tuhan. Iqbal, Ya, baik loh. Tuhan mau kondo itu ya. Tuhan mau kondo itu siapa? Jawab dulu. Oh. Jadi apa ya, iya ya, supaya nggak melebar kemana-mana. Oke, saya kembali ke yang tadi, bahwa saya sudah membacakan ayatnya, bahwa Tuhan Yesus itu kenapa datang ke dunia ini, kenapa sih tidak bling-bling saja, pakai sayap, biar langsung semua orang mengikut dia, kan gitu ya ceritanya ya, kan mudah, ya kan, mudah saja dia, misalnya, kenapa dia harus hina dan dari masyarakat biasa gitu. Kenapa bukan langsung jenius aja sih supaya semua ngikutin dia? Kan itu kan menjadi apa namanya? Kalau kita dia belajar loh, dia sekolah loh. Tapi mari kita lihat, kalau melihat ayat ini dia datang sebagai manusia gitu ya, bahwa manusia itu bukan hanya orang yang pinter, bukan hanya iya, waktu dia jadi manusia, dia hidupnya seperti itu. Menurut kakak mau kondo nggak? Mau kondo. Oh, bapaknya dia itu pekerja keras loh. Bukan bapaknya, dianya. Kan yang kerja kan bapaknya, bukan dia. Saya tanya dianya. Anak-anak. Astagfirullahaladzim. Dia lahir dari keluarga begini-begini dan dia melakukan ini. Memang dia dari keluarga sederhana dek, dari kecil. Saya tanya, ketika Tuhan kakak jadi manusia, dia hidup minta-minta, itu mau kondo atau tidak? Jujur kak? Tidak ada meminta-minta dia dek. Itu kata Matthew Henry kak. Oke, tunjukin sama saya kalau nggak minta-minta, orang makan ikan goreng aja dia minta punya muridnya. Mau naik kedai dia punya orang. Asli kak. Enggak. Ikan goreng apa? Itu yang kak. Ketika dia mau makan ikan goreng, dia minta punya muridnya kak. Itu minta kak. Kak, kebayang nggak kakak kita lagi jalan berdua nih ya? Kakak tiba-tiba pengen dihargai depan saya. Oh, Ripa, aku ini ketua RT. Yo, mana nasi kau minta? Kak, utang lain kakak loh. Tiba-tiba kakak nih contohnya ya, contoh nih. Tiba-tiba kan kakak datang. Kakak ingin dimuliakan. Loh kan ada itu dia baru bangkit dari kematian lapar. Lukas 24, lapar. Lukas 24, Lukas 24 nomor 40 sampai 43 baca. Lukas pasal 24 nomor 40. Ini aku hafal ayatnya lah. Ya. Yesus muncul seperti hantu di tengah-tengah muridnya. Lo baca. Lo tadi minta ayat, Kok minta? Lo kok tadi minta ayat udah dikasih ayat, kok nggak terima gimana sih? Jadi berbeda ya. Ya saya hafal ayat itu, saya bacakan mau nggak? Iqbal, seminggu ini angkat tema ini ya Iqbal, Tuhan kondo sama Tuhan Iya harus, ya. Angkat pasti harus ini tema kita nih. Ini memang mau angkat ini. Lukas berapa? Lukas 24 nomor 40 sampai 43 dibaca. 4 ayat 40. Baca keras-keras ya Dinda ya. Dia minta ikan itu. Ayat 40 persis atau 40 aja? 40 sampai 43 dibaca. Kita lihat Tuhan mau minta makan itu dibaca. Bacaannya. Mana dia? Baca Lukas 40 sampai 43. Ayat 40 dulu. Berisi pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, berkata demikian tangan dan kakinya. Ini sabda Allah di ya. Kebetulan memang kami nggak disuruh menghafal sih itu. Makasih Bang Nizam, Bang Muhammad Nizam, barakallahu fikum. Terima kasih Bang dah. Dibaca loh, kenapa kecil sekali suaranya dibaca? Belum. Dibaca. Tadi kau tanya, bilang mana ayatnya, mana dalilnya katanya. Itu baca. Ya kan tunggu dulu, saya kan dari dulu. Buka dulu Bu, di bel saya. Sudah. Lukas 24 ayat 40 sampai 43 ya? Baca aja. Oke. Teman-teman jangan lupa di follow akun para polok yang ada di atas teman-teman ya. Saya minta tolong dibantu tap-tap layar, share dan posting ulang. Absen Love Oren, di follow akun saya dan akun Unirifa. Dan akun Bang Teku di follow semua teman-teman. Minta tolong ya.
Oke. Silakan Mawar. Ya. 40-43. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu makanan di sini? Oke. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata. Minta makan nggak dia? Oke. Jadi begini deh. Misalnya kamu punya sahabat. Iya, saya tanya, sebentar saya tanya, di situ dia minta makan tidak? Ya karena memang dia kan baru bangkit kan. Iya, saya tanya dia minta makan nggak? Minta dong. Minta. Ya, dikasih makanan apa dia? Dikasih makanan apa dia? Ikan goreng. Ikan goreng. Lanjut. Mana lucunya? Dan di mana? Dia minta makan. Bilang itu meminta. Tadi kau bilang, ya kapan dia minta-minta? Itu dia minta makan. Saya tanya sama kakak sekali lagi nih, kak, dengar kak. Dia Tuhan, mampu nggak dia menciptakan ikan? Karena kalian selalu berpikir. Saya tanya sekali lagi kakak, diam jangan kemana-mana. Dia kan Tuhan, mampu tidak dia menciptakan ikan? Karena Tuhan kami bukan tukang sulap, Bu. Saya tanya, mampu nggak Tuhan kakak menciptakan ikan? Karena dia pernah mengubah air menjadi mampu tidak Tuhan kakak menciptakan ikan? Karena Tuhan kami bukan tukang sulap katanya. Masa lebih hebat tukang sulap daripada Tuhan? Gimana ini? Ya, jawab itu dulu ya. Jangan kemana-mana. Mampukah Tuhan kakak menciptakan ikan? Saya tanya sekali lagi ya. Sampai 10 kali, 1000 kali pun saya tanya ini terus. Mampukah Tuhan kakak menciptakan ikan? Sangat mampu. Mampukah Tuhan kakak menciptakan ikan? Sangat mampu. Kenapa dia minta punya orang? Kenapa nggak bikin sendiri? Mokondo itu namanya. Ya dia bukan tukang. Itulah kenapa saya katakan laki-laki, dengar baik-baik ya. Ada laki-laki di hadapanku ada laki-laki punya uang, pas makan sama aku dia minta traktir, kuludahi dia sama sekeluarganya kuludahi. Tuh, perempuan nih bos. Betul. Kami kasih perumpamaannya seperti itu. Saya akan kasih perumpamaan yang dari versi kami ya, bukan dari versi kamu, Dek. Setuju? Dari versi saya dulu ya. Misalnya saya tanya sama kakak Mawar, kalau ada laki-laki yang deketin kakak, punya uang, di kantongnya ada uang, di ATM-nya ada uang, makan sama kakak, minta bayarin, mau kondo atau enggak? Ya, saya setuju. Mau kondo dia. Kakak mau hidup dengan laki-laki ini? Ya, punya barang, punya benda, tapi ternyata pelit, malah minta punya kakak? Enggak suka. Kakak jangankan jadi Tuhan, jadi laki aja nggak pantas dia loh kak. Kalau jadi Tuhan kak, minum dulu kak. Cus. Kak, jangankan jadi Tuhan, jadi laki aja nggak cocok. Ayo kak. Cus. Mantan kakak, menyala perempuan. Jangan kalian mau sama laki-laki. Betul. Punya uang. Setuju. Punya harta. Tapi pas makan minta kita yang bayarin. Buang itu laki-laki saudara. Jangankan jadi Tuhan. Jangankan jadi nabi. Jadi laki aja, jadi pacar aja. Nggak layak. Sepakat Kak Mawar? Sepakat banget. Mantap. Cheers dulu. Oke. Minum dulu Kak. Kloropil Kak. Biar sehat Kak. Nah, oke. Gara-gara kloropil segelas. Uniriva awet muda. Ya. Itu dari sudut pandang kamu, Dek. Kita kan beda pandangan lagi ya. Nah, kalau beda pandangan, kita sepakat kok tadi, Kak. Sepakat. Bukankah tadi kita sepakat kok Kakak bilang kita beda pandangan, keluarkan dulu Tuhan dalam hidung Kakak. Kayaknya dipengaruhi Kakak. Coba Kakak, ini cara untuk mengeluarkan Tuhan dalam lubang hidung ya, Kak ya. Kak, pencet gini Kak. Keluar kok. Kak, tadi kita sudah sepakat. Perspektif aku ajukan ke kakak terima. Kalau ada laki-laki punya uang di ATM-nya, di kantongnya, pas makan dia minta bayarin kita, laki-laki durjana nggak itu? Yesus deh. Dia laki-laki nggak? Yang kau bicarakan tadi kan laki-laki sama Yesus laki-laki nggak Kak? Itu kamu bicara, jangan disamain dong. Misalnya Yesus laki-laki Kak. Kakak lagi menghadapi perempuan yang suka manjat tembok malam-malam loh Kak. Ini perempuan kayak saya ini Kak, perempuan yang nggak akan pernah mau dibodoh-bodohin loh Kak. Kak, depan aku Kak, laki-laki itu sangat mulia Kak. Dengar ya,
kami perempuan muslimah ini, Yes. kalau ada Rasulullahku berkata, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan perempuan sujud di hadapan suaminya. Begitu kami memuliakan laki-laki loh Kak. Tapi laki-laki yang wajib kami muliakan itu bukan laki-laki laki dia Kak. Ya. Pertama, dia punya modal. Karena ada lamaran dalam Islam. Kedua, bukan masalah dia punya uang, tapi dia punya usaha untuk beri makan anak dan istrinya Kak. Tapi ketika ada laki-laki mampu menurunkan roti dari langit, giliran mau makan minta sama orang, harga dirinya kemana itu Kak? Depan saya ya Kak ya, kalau ada Tuhan kayak gitu, minta ikan dari Pak katanya kan. Iya deh. Capek aku mancing dapat ikan, kau minta, kau kan bisa turunkan dari langit. Kau yang ciptakan, kau tidak minta makan. Oh, kubolongin badannya Kak. Serius Kak. Pertanyaanku sama Kakak. Kalau ada laki-laki yang mampu menciptakan ikan, tapi minta ikan orang miskin, murid-muridnya yang miskin itu, punya harga diri nggak ini laki-laki Kak? Jujur. Punya harga diri nggak? Punya harga diri nggak? Kamu untuk itu, tetapi saya bilang, itu kan, oke. Sekelas laki-laki biasa aja kayak gitu nggak punya harga diri, gimana Tuhan Kak? Bagaimana dengan Tuhan yang mampu menciptakan ikan, menurunkan roti dari langit, menghidupkan orang mati, tapi giliran lapar ngambil punya orang, mau naik kendaraan ngambil punya orang, dan bahkan nggak mampu menghidupkan punyanya sendiri Kak? Oke. Nah, jadi jangankan jadi Tuhan Kak, jadi pacar aku aja nggak pantas Kak. Ya. Oke deh, jadi gini ya, itu kan pendapatmu ya sayangnya dari sudut pandang. Lah kakak kan katanya tadi sepakat, gimana sih ini? Sepakat. Berarti bukan sudut pandang saya aja, kakak juga begitu sebagai perempuan. Ini deh, Maka bisa nggak kita katakan laki-laki ini bukondo Kak? Pernah nggak mendengar ini deh? Ketika kamu di situ melihat angka 6 dan angka 9. Kalau saya dari sisi kamu, saya akan mengatakan kita lagi nggak bahas 6-9 Kak. Kita lagi nggak ngebahas 9 Kak. Kak, jangan bawa-bawa 69. Ini blunder banget Kak. Kak, jangankan ber-69 Kak, menghidupkan punyanya aja nggak mampu loh Kak. Ini maaf nih Kak ya. Nih, aduh. Kak, kakak lagi bicara sama aku perempuan yang suka manjat tembok malam-malam ngacak-ngacak sampah pagi loh Kak. Jangan bawa-bawa 69 di hadapanku Kak. Ya. Jangankan 69 Kak. Pernah nggak mendengar dua orang yang berdebat tentang angka 6 dan angka 9? Jangan bawa-bawa 69 Kak. Bang Teguh itu jomblo Kak, dah lama Kak. Jangan Kak, bahaya. Trigger jadinya gara-gara 69. Kakak jangan bawa 69. Astaga. Kak tobat Kak. Aku tahu di kitab kakak ada Amsal 7:18. Ya marilah kita memuaskan birahi karena suamiku nggak ada di rumah. Janganlah itu mengingatkan kakak sama 69 Kak. Nggak pantas kita bahas itu di Komal ini Kak. Kita lagi bahas Tuhan Kak. Jangan bahas-bahas 69 Kak. Kamu belajar di menyimak orang lain. Aku udah belajar Kak 69 Kak. Aku jago Kak. Tapi nggak usah dibahas di sini Kak. Astagfirullahaladzim. Bisa dulu aku berbicara 2 menit aja. 2 menit. Tiger aku nih Kamu diam. Kakak jangan gitu Kak. Aku sering baca Bible soalnya Kak. Gampang naik soalnya Kak kalau baca Bible. Apalagi aku minum kloropil barusan. Jangan bawa 69 lah. Kita bahas Tuhan Kak. Menurut kakak kalau ada Tuhan yang tidak punya modal tapi punya kemampuan. Nah, tidak kamu mendengar orang yang berdebat tentang bahwa angka 6 itu adalah angka 9 dan sebaliknya bahwa angka 9 itu adalah angka 6. Orang bodoh mana itu Kak yang menuduh angka 6 adalah 9 Kak? Waduh, ini perlu ke psikiater nih Kakak. Tadi bawa 69 sekarang ke matematika. Kak, secara aksiomak. Ya gobloknya dia aja Kak. Ngapain dia balikin angka itu? Ya angka 6, angka 6, 9, 9. Kakaknya ada aja ini, astagfirullah. Memang berada dari dua sisi yang berbeda. Sisi apa Kak? Sisi kita berbeda. Kak, memang yang namanya 69 itu memang beda sisinya. Tapi apa kaitannya dengan diskusi kita 69 ini Kak? Astagfirullahaladzim, nih makin lama makin makin gak sehat kita ini diskusi ini. Kak, apa kaitannya diskusi kita dengan 69? Sudut pandang itu perumpamaannya ke situ. Karena perdebatan 6, angka 6 dan angka 9 bukan posisi. Ya terus ngapain kakak bawa rumus 69? Begini sayangnya, biar kita
agak intelek dikit ya diskusinya ini ya. Bukan dikit intelek Kak, aku tuh emang intelek. Makanya setiap omongan itu aku tangkap Kak. Apalah kaitannya 69 dengan obrolan kita loh. Sayang, begini adikku ya. Tadi kan kamu mengatakan dan mendefinisikan ketika Yesus meminta ikan itu adalah orang yang miskin mau kondo. Kan kita kan larinya ke sana. Itu kata Matthew Henry. Kata Matthew Henry. Kata kakak juga, kakak yang menyepakati. Definisi mokondo adalah laki-laki yang tidak bermodal. Bahkan kondonya aja nggak bermanfaat, mending mokondo ya Kak. Ini izin ya. Mokondo tuh lebih mulia daripada ini Kak. Kenapa? Mokondo setidaknya kondonya bermanfaat buat dirinya sendiri. Lah ini kondonya nggak bermanfaat Kak. Di bawah mokondo Kak. Apakah mokondo tidak tepat kita sematkan atau tidak tepat kita alamatkan ke peristiwa ketika Yesus bangkit dari kubur dan dia bertemu dengan orang. Tuh kakak yang sepakati tadi. Yesus itu punya, oke, sekarang aku tanya. Yesus itu kaya nggak? Ya udah saya tanya. Yesus itu kaya. Oh ya udah. Kenapa dia mau meminta ikan? Aku nggak tanya alasan kenapa dia begitu Kak, yang ku tanya. Itu adalah keluarganya, orang-orang dia terkasih. Sebelum dia pulang, mah bagi makanan dong. Apakah itu mengemis? Mah bagi makanan, emang dia sama mamanya minta makan loh, sama temennya kok dia minta makan. Parah. Mah, Kak, kalau orang Kak, kalau anak kecil umur 5 tahun, 10 tahun minta makan sama mamanya, mah bagi makan. Ini laki-laki 33 tahun minta, mamah makan. Kak, ya Allah Kak. Kak, laki-laki umur 33 tahun tinggal bareng mamahnya aja Kak. Masih diejek Kak di Amerika loh Kak. What? Kata orang Amerika, lu tinggal sama mama lu dasar. Ini laki-laki umur 33 tahun, mah minta makan dong mah. Dan ternyata dia adalah Tuhan. Beginilah yang kurang dipahami. Tuh kena cakar Kakak kan? Ya, kami itu memang menggunakan bahasa kasih ya. Ketika dia misalnya Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur, dia bertemu dengan orang-orang terkasihnya. Bentar kakak nih, aku naikin dulu Koko Gea nih. Dia bilang Nabi aku yang mau kondo. Koko Gea ayo naik kita bahas mana yang mau kondo, Yesus atau Nabi aku yuk. Aku lagi semangat nih bahas mau kondo ini yuk. Nggak usah dia diladeni yang begitu. Nggak apa-apa lah, kan Kristen Kak itu. Kan saya membahas tema mau kondo ini gara-gara orang Kristen bernama akun mata pisau. Saya. Ya kan? Kasih saya waktu ya. Jadi gini loh Riva. Apa yang saya bilang tadi, mokondo itu tidak tepat dialamatkan pada peristiwa Yesus bangkit dari kubur, kemudian kenapa? Dia makanan ke murid. Ya kenapa? Kenapa nggak bisa dialamat? Alasannya kenapa? Itu alasannya apa? Ya misalnya begini. Murid-muridnya tuh orang miskin Kak, dimintai pula sama Tuhan yang katanya kaya raya. Ini apa lah Kakak? Itu namanya jelas kali mokondo. Kak, jangankan Tuhan ya. Nih si Iqbal nih ketua geng nih, kakak aku ilustrasikan nih. Si Iqbal nih kan ketua geng nih, ya kan, duitnya banyak kaya. Datang-datang dia ke tempat tongkrongan, orang kaya kan ketua geng. Uni, minta dulu bayarkan aku nasi goreng katanya. Oh aku selebel dia tahu. Ketua geng pula minta sama aku bilang, apa Kak? Apakah Yesus minta uang atau mespermata? Minta ikan goreng. Maka, ikan dia. Itu adalah memang kalau 3 hari dia di dalam kubur. Yang pertama salah dia lah, ngapain dia 3 hari baru bangkit terus lapar minta ikan goreng ke orang? Emang orang yang salah. Dia yang bangkit terus kelaparan, orang pula yang salah-salahin. Capek-capek muridnya cari ikan. Dikira gampang apa cari ikan pada waktu itu. Cuman dapat ikan satu-satunya, diminta pula sama dia lagi. Tuhan pula lagi yang minta. Ada aja ini. Bilang pula Nabi aku yang mau kondo. Beda dengan kalau dia bilang carikan saya ikan goreng, bukan. Tapi adakah ikan goreng? Beda kan? Dia kan minta. Mana ada dia ngomong kayak gitu ya, salah. Dia ngomong gini, weh. Dia bilang, adakah padamu makanan di sini? Dia bilang, dia minta makan itu. Tahe kan dia udah tahe. Tahe katanya. Daya kan kamu dona huram. Bade. Dia minta makan. Daya kan kamu yang kurang sayang. Adakah padamu makanan di sini? Dia bilang. Terus dikasih dia ikan goreng. Lalu dia memakannya dengan lahap. Dia tidak merequest
sesuai dengan keinginannya. Adakah makanan wajar nggak? Dia tidak merequest, dia tidak merequest, tetapi dia minta makan. Sekarang saya tanya, Lapar. sekarang saya tanya, ya mana ya tidak wajar lah Tuhan lapar, masih kok wajar. Manusia, Dek. Loh, kemanusiaan Yesus kan Tuhan. Itulah yang kalian tidak pahami. Nah, kau yang tidak paham. Kau tidak paham kitabmu. Lapar, merasakan ke toilet. Ini nih begini. Kau ini jangan-jangan nggak baca kitabmu. Sekarang ada Bible nggak di situ? Ku kasih ayat. Mau ku kasih ayat nggak? Mau ku kasih ayat? Selesaikan ini dulu. Ini dulu. Iya, ini. Ada. Tadi kau bilang kemanusiaannya, katamu betul tidak? Memang dia menjadi manusia. Oke, sekarang saya tanya, jasmaninya Yesus, sabar. Kemanusiaannya Yesus, dengarkan kata-kata saya. Ya. Jasmaniahnya Yesus ini Allah atau bukan Allah? Jasmaninya. Kenapa itu dibahas lagi, dipertanyakan lagi? Loh, ini untuk membuktikan bahwa kemanusiaannya dia, jasmaninya Tuhan, jasmaninya dia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau jasmaninya dia adalah Tuhan, harusnya kekal, tidak lapar. Manusia. Oke, boleh saya tanya? Manusia, dia hidup di dalam tubuh manusia, makanya dia takut kematian. Oke, saya tanya, tubuh kemanusiaannya Yesus ini, sabar. Syukron teman-teman, makasih. Tubuh kemanusiaannya Yesus ini, jasmaninya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Tubuhnya bukan manusia. Tuhan. Berarti tubuhnya bukan Tuhan ya? Iya, manusia. Oke. Sekarang Anda baca, bisa nggak saya kasih dalil Anda bacakan di situ? Boleh, silakan. Oke. Baca Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Baca keras-keras ya. Iya. Tadi dia bilang jasmaninya Yesus itu manusia, teman-teman, bukan Tuhan. Nah, sekarang dia baca. Ayat 9. Kolose 2 nomor 9. Saya bacakan ya. Oke, saya bacakan ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Jasmaninya Allah bukan? Sebab pahami dulu dia adik ya. Ya, apa? Dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Benar. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya sebagian Allah, tetapi seluruh kepenuhan Allah hadir dalam dirinya. Iya, pertanyaan saya, jasmaninya Yesus Allah bukan? Kepenuhan Allah itu bukan hanya bersifat rohani, tetapi juga nyata dalam wujud tubuh Yesus sebagai berarti tubuh Yesus ini adalah Tuhan, betul? Memang dia Tuhan Yesus Kristus. Tadi katanya bukan Tuhan tubuhnya. Gimana sih? Oke. Loh, tadi katanya bukan Tuhan. Jasmani ini bukan Tuhan, gimana sih? Begini deh. Oke. Aku maklum kalian tertawa karena memang kalian tidak paham definisi Tuhan Yesus. Bukan kami yang tidak paham, kau yang muter-muter nggak nyambung. Baru 30 detik kau lupa udah. Tadi kau bilang 30 detik yang lalu kau ngomong gini, Kak, dengarkan saya, Kakak Mawar Saragi ya, begini ya. Ya, sabar. Di dalam sebentar dulu. Pertanyaan saya kan Pertanyaan saya kan seperti ini. Secara kemanusiaannya Yesus, jasmaniahnya Yesus Tuhan atau bukan? Saya bilang tadi, bukan, kata Anda, bukan Tuhan. Kemanusiaannya oke. Begitu kau baca Kolose 2 nomor 9 bahwa secara jasmaniah telah berdiam seluruh kepenuhan kealahan, yang artinya secara jasmani Yesus itu juga Allah. Terus saya tanya, tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Sekarang. Tubuhnya itu tunduk dalam manusia. Sekarang macet. Manusia. Bingung. Apa definisi manusia? Apa definisi manusia? Manusia adalah makhluk yang berakal ciptaan Tuhan. Apa definisi manusia disangkutkan dengan apa yang sedang kita bahas? Definisi manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh, makhluk ciptaan Tuhan, berakal. Salah jawaban kamu deh. Kok salah itu loh? Jadi manusia apa?
Kok salah itu loh jawaban saya? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, punya tubuh, punya jiwa, punya roh, punya akal pikiran, punya otak. Itu manusia namanya. Kita sedang bahas itu bukan membicarakan manusia yang begitu. Maksud saya begini, ketika kita berbicara tentang manusia, berarti apa? Dia merasakan lapar, dia merasakan sakit, dia merasakan dia juga harus tunduk pada kematian. Nah, tapi kemanusiaannya Yesus ini berbeda, Dinda Mawar. Kemanusiaannya Yesus itu berbeda. Kemanusiaannya Yesus itu nggak sama kayak kita. Kita kemanusia, sabar dulu. Kemanusiaan kita manusia biasa. Yesus itu kemanusiaannya Tuhan. Masa ada Tuhan lapar? Aku udah bilang sama kamu dari awal. Memang kalian tidak paham definisi Tuhan Yesus, Dek. Loh, jangan. Oke, sekarang saya tanya. Pada saat Yesus itu mati di kayu salib, siapa yang mati? Tubuhnya, tubuh manusianya. Tubuh manusianya Tuhan bukan? Tuhan Yesus namanya. Berarti Tuhan bisa mati? Tubuh manusianya, Dek. Iya, tubuh manusianya Tuhan bukan? Tuhan Yesus. Kan makanya Ya. Kamu tertawa karena kamu memang tidak kenal Yesus, Dek, dan tidak paham siapa Yesus. Begini Dindaku. Makanya ini mau saya perkenalkan Dinda. Kamu tidak pernah baca Alkitab belum? Tidak pernah baca Alkitab belum secara keseluruhan? Saya beratus-ratus kali lebih paham Alkitabmu daripada kamu itu, tahu? Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu berulang-ulang. Gak ada Tuhan-Tuhannya itu. Apa yang kamu baca berarti ada masalah dengan kamu. Oke, ya, nggak apa-apa. Iya, saya bermasalah. Ya, nggak masalah. Mari kita uji. Ya, sebentar, kita uji. Kita uji. Yang mana yang bermasalah? Apakah saya yang bermasalah pada saat membaca Bible? Atau Anda yang bermasalah pada saat membaca Bible? Mau nggak kita uji? Oke, silakan. Oke, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan Yesus, ya mati. Karena memang dia menjadi manusia. Tuhan yang saya tanya, Tuhan bisa mati tidak? Kalau untuk Allah Bapa di surga, enggak. Tapi aku lagi diskusi sebentar ya. Jangan. Yesus yang saya bicarakan ini Yesus. Sebentar dulu. Yesus dimarahin bapaknya. Oh ya, sabar. Oke. Itu suami saya enggak akan dimarahi. Oke, Mbak Mawar. Begini Mbak Mawar. Yesus ini kan Tuhan. Tuhan bukan Yesus ini. Tuhan Yesus sebagai manusia. Iya. Apa Tuhan Yesus sebagai manusia lagi? Saya tanya, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan bisa nggak mati? Menurut esensi Tuhan ya, Tuhan itu kan maha kekal. Tuhan itu maha penguasa. Tuhan itu maha perkasa. Tuhan itu maha kekal, abadi dia. Betul, setuju nggak? Setuju. Nah, kalau ada Tuhan dikatakan maha kekal, bisa nggak Tuhan itu mati? Dalam wujud Yesus mati dia. Iya, berarti Tuhan bisa mati. Dalam rupa Yesus ya mati. Karena kita membicarakan Yesus ya dalam Tuhan. Loh, saya berbicara esensi Tuhan, keadaan Tuhan yang sebenarnya itu loh. Sekarang kita bahas Tuhan Yesus atau Tuhan yang loh, memangnya Tuhan ada berapa? Memangnya Tuhanmu ada berapa? Begini, aku tahu kalian selalu mentertawakan Tritunggal ini, tapi tidak apa-apa. Gimana sih? Yang saya pertanyakan adalah. Aku luruskan dulu nih. Coba. Si Iqbal tidak pernah menertawakan Tritunggal. Yang mengatakan Tritunggal itu segitiga berlobang Mikana namanya, Kristen dia ya. Jangan kayak gitu, Kak. Jangan bawa-bawa Mikana sih. Jangan kayak gitu. Yang mengatakan Tritunggal segitiga berlobang adalah Mikana. Kali ini. Mau kutunjukkan videonya. Nih, aku nggak suka kayak gitu. Kita tuh nggak boleh saling fitnah. Nggak ada si Iqbal menertawakan Tritunggal. Cuman kami umat Islam memang tidak menyepakati bahwa Tritunggal ini adalah. Bentar Kak, aku nggak suka kalau fitnah Kak. Kalau saudaraku dipitnah depan aku, jangankan. Nggak ada cerita Kak. Kita luruskan dulu nih. Nih, Mikana bilang. Ntar dulu, segitiga berlobang itu justru si Mikana yang bilang. Nih, tiga berlobang. Iya, emang betul si Mikana yang bilang kok. Nih, ya, diam dulu. Nih, si Mikana bilang nih. Ntar ya.
Aku nggak suka kak kalau kakak tuh menghina saudaraku depan aku loh. Kami jangankan Tuhan dan Nabi loh. Saudara kami aja kami nggak boleh loh. Ya. Saya mau mengenal di sana. Kenapa dikasih ke saya pendapat kami yang percaya Tritunggal? Maaf, saya baru-baru ini juga banyak lihat video debaters Kristen yang terkenal seperti Edis, Kak Yuli, dan banyak lagi debaters Kristen lainnya yang justru menghujat kami Kana atau kami Kana seorang saksi Yehova. Saudaraku, saya gereja GPF, Gereja Pemulihan Firman. Ketua Sinode kami, Gembala Dr. Yakub Sulistiwo, STHMA. Enggak apa-apa saudaraku kalau ada dari orang-orang Tritunggal insulting kami anak-anak Yeshua. Karena mereka memang sudah dinubuatkan Yeshua Masih, mereka akan membenci kami. Yaitu di Matius 10 ayat 22, Matius 5 ayat 10 sampai 12. Udah mulai dia nggak pakai lagi bahasa Yunani. Matius mah. Ya, ini aku tunjukkan dia mengatakan segitiga berlubang nih. Mana ya? Penyembah segitiga berlubang kata Mikana nih. Aku nggak suka soalnya kak, kalau kakak tuh mau menuduh di depanku jangan depan aku aja lah kakak tuduh saudaraku ya, kecuali kakak punya bukti gitu loh. Nih Mikana bilang Tritunggal itu segitiga berlubang. Apa itu? Saya nggak kenal Mikana dan saya nggak tahu pendapatnya. Iya kakak nggak kenal Mikana kak, Mikana terkenal di kalangan kalian. Ya, jadi jangan kakak bilang kami yang menghujat. Nah, saya tadi room kalian ini singgah di beranda saya. Dan saya merasa iya, aku cuma ngasih tahu yang mengatakan Tritunggal itu olok-olokan dikatakan segitiga berlubang seperti kelamin tuh orang Kristen sendiri loh kak. Kami tuh nggak, bahkan kami Islam ini dilarang menghujat sembahan orang lain. Begini deh. Jangan kakak tuduh, diskusi aja kakak nggak mampu membantah argumen kami malah kakak menyerang pribadi. Tuh, udah kakak jawab dulu tuh, kakak tuh ayam kondo yang minta ikan goreng itu kondo nggak, balik lagi lah ke tema. Enggak lah. Gini, tadi kan aku udah kejelaskan kamu. Katanya Yesus adalah Tuhan, daging Yesus Tuhan bukan iya, yang mati adalah dagingnya doang, tapi bukan Tuhan. Bicara. Kamu kan bilang mengarahkan Yesus mau kondo, ya, modal kondom. Karena Yesus mengemis ketika dia begitu bangkit dari kubur, terus dia minta itu kata Matthew Henry, itu yang mengatakan itu begini. Matthew Henry itu adalah pakar. Sebentar lo, itu pakar. Matthew Henry itu adalah pakar dari kekristenan, pakar tafsir. Menurut Matthew Henry, dia itu miskin Yesus ini. Kenapa Anda marah sama kami? Yang mengatakan Matthew Henry. Kalau Anda juga mengatakan jangan bawa-bawa pendapat orang, sedangkan kitabmu itu dituliskan menurut pendapat orang lain. Semua yang tertulis itu pendapat orang. Kok kau tidak terima? Lanjut, silakan buka mute. Dinda ini. Apa? Bukan saya tadi, ya. Jadi begini, ya. Jadi kalau aku bilang, ya, aku nggak sadar ternyata aku di mute tadi berbicara ya. Oke, begini. Tadi, ya, kita ini judulnya ada Tuhan mau kondo, ya. Kemudian buktinya di mana? Diarahkanlah ketika Yesus katanya miskin, ya kan? Pengemis. Contohnya dikasih mana? Contohnya ketika Yesus bangkit dari kubur, kalian bilang dia minta makanan. Yang mengatakan itu Matthew Henry, bukan kami. Anda itu tidak lebih hebat daripada Matthew Henry. Dia yang mengatakan Yesus itu miskin. Tunggu dulu. Aku selalu bawa-bawa nama kami itu berdasarkan Alkitab. Saya mampu mencerna Alkitab ini, Dek. Bahasa Indonesia sederhana kok. Oke, sekarang saya tanya. Dalam Lukas 40 sampai 43 Yesus minta makan tidak? Iya, minta makan. Oke, minta-minta nggak dia itu? Disebut mengemis. Iya, dia minta-minta nggak? Enggak, saya nggak bilang pengemis. Minta-minta nggak dia? Loh, tapi dia baru bangkit dari kubur loh. Dia minta-minta tidak? 3 hari dia. Jawab. Sekarang saya tanya. Bukan di jalanan, bukan ke sembarang orang, tetapi ke muridnya orang-orang terkasih. Dia minta-minta tidak? Itu sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Oh, mau saya kasih data juga kalau Yesus ngambil barang orang lain, milik orang lain. Kamu mau bilang tentang apa? Keledai? Iyalah, apalagi.
Tadi dia merugikan peternak babi loh. Dimasukkannya setan ke dalam babi 2000 ekor, nggak diganti lagi. Terjun babi itu langsung. Ayo, minta-minta nggak dia ini? Ayo, keledai orang diambil, keledai orang diambil, peternak babi dirugikan, kerasukan legion, terjun babi-babi itu. Ayo. Jadi begini, memang babi-babinya itu sedang dirasuki oleh legionnya itu, ya, disebut legion. Yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan? Legion lah. Oh, yang memerintahkan legion masuk ke dalam babi itu siapa? Ya legionnya sendiri. Yesus, kau Legion ngarang. memerintah Yesus. Enggak, menurut kakak ini legion yang memerintahkan Yesus. Berarti Yesus diperintah legion. Mak? Enggak lah. Kalian Ngarang ini. Kan kakak yang bilang tadi yang memerintahkan legion. Kakak yang bilang yang memerintahkan legion, yang diperintahkan Yesus karena Yesus yang memasukkan. Apa? Yesus diperintah legion. Ya ampun. Enggak ada Yesus kenapa kamu berkesimpulan? Tadi yang memerintahkan siapa? Kata Iqbal, kakak bilang legion. Iya. Yang diperintahkan siapa? Kan Yesus yang memasukkan. Berarti kakak bilang yang memerintahkan Yesus legion. Au. Makanya kakak baca dulu ayatnya biar kakak nggak salah-salah. Makanya dibaca dalilnya itu, ayatnya dibaca. Ayatnya itu kau baca. Yang memasukkan legion ke dalam babi itu Yesus. Itu kau baca. Kau gimana sih? Rugi peternak babi, rugi. Diganti nggak itu kutanya? Diganti nggak babi-babi itu? Nah, sekarang begini, kalian selalu ngomongin dari tadi soal tentang apa ya, pengemis lah, terus dibagi. Oh, gimana sih? Ini kan fakta, tertulis. Cara pandang kalian. Kok sempit itu loh? Nggak bisa kayak gitu. Jangan gara-gara dia. Jangan mentang-mentang begini Mawar. Jangan mentang-mentang dia itu Tuhan. Habislah peternak babi dirugikan. Jangan mentang-mentang dia itu Tuhan, keledai orang beli juga itu, weh. Keledai itu, sebentar sahabat. Babi siapa? Apa? Memangnya ada tertulis itu ternak babi siapa? Bisa saja. Loh, terus sekarang saya tanya, kalau bukan dari peternak babi, oke. Di mana dikatakan babi liar? Tapi kan di situ juga nggak disebutkan itu ternak babi. Iya, dikatakan juga nggak babi liar di situ? Oh, enggak. Jadi mana? Kesimpulan karena saya ngambil kesimpulan. Iya, terus kenapa kau ngambil kesimpulan kalau itu bukan pemilik peternak babi? Oke, kita boleh nggak berbicara secara logika? Ya, dari awal saya logika loh, Dek. Oke, sekarang saya tanya, kalau ada babi berjumlah sampai ribuan ekor begitu, itu diternak kira-kira atau ada sendiri berkumpul rame-rame begitu? Yang pasti di Alkitab tidak tertulis itu ternak atau liar. Kenapa kamu mengarahkannya ke itu ternak? Loh, karena dia banyak, jumlahnya ribuan. Tidak mungkin babi itu berkumpul di alam liar sampai jumlah beribu-ribu begitu dalam satu tempat. Kita kan nggak tahu seperti apa kondisi zaman dulu. Loh, mustahil babi itu berkumpul. Mustahil? Kenapa kamu bilang mustahil? Apa yang mustahil rupanya di dunia ini? Oh ya, sekarang saya tanya, di mana ada kejadian di dunia ini babi berkumpul sekaligus dalam satu tempat yang sama, waktu yang bersamaan berjumlah ribuan ekor? Saya tanya, kalau bukan ternak, itu dapat dari mana itu? Kira-kira bisa sampai babi begitu? Kalau bukan ternak, dari mana kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Ini kalau begini kita berdebat. Karena babi itu terkumpul ribuan ekor, pastilah itu punya peternak babi. Itu dasarnya, Dek. Bodoh kamu. Loh, kau pun tidak ada dasar kau katakan itu babi liar. Di mana dikatakan babi liar? Yesus manusia. Memang itu memang milik peternak babi itu. Loh, saya tanya Anda sekarang, di mana di muka bumi ini ada babi berkumpul secara alam ya, secara alamiah ya. Artinya itu berdasarkan naluri. Melakukan penelitian tentang di mana babi berkumpul dan di mana babi tidak berkumpul. Bertanya kepada itu sama. Yang namanya babi begini Mbak Mawar ya. Yang namanya babi, sebentar dulu. Ini parah ini, makanya nggak bisa diskusi nih Uni. Parah ini. Ya kan bilang. Jadi orang Kristen ada 3 faktor yang menjadi asbab mereka nggak ngerti ngerti bahasa Indonesia.
Pertama, memang mereka tidak jujur. Kedua, memang mereka sudah ke doktrin. Yang ketiga, yang penting ditebus. Yang penting Yesus Tuhan. Jadi, ini kenapa mereka butuh KBBI. Diri Pak, salah total. Kakak, coba kakak baca KBBI dulu. Kak. Yang cantik yang manis. Itu aja kau jawab. Sekarang saya tanya, sebentar dulu. Iya, bentar. Sabar, Bu Mawar. Begini, Bu Mawar. Wah, nggak mau gantian ya saya mute kalau kayak gitu. Nggak enak lah diskusinya. Mau bicara. Gini, saya sedikit, Mbak Mawar. Iya, saya sedikit. Siap. Tadi ketika kami mengatakan bahwa itu babi ternak, Anda tidak terima. Anda katakan itu babi liar, betul? Bisa jadi itu babi liar. Saya bilang. Oke, pertanyaan saya begini. Dari mana? Bisa tidak? Oke, sabar. Bisa tidak babi liar itu berkumpul dalam satu tempat yang sama, waktu yang bersamaan, waktu yang sama dengan jumlah ribuan ekor. Ini secara ilmu babi ya, ilmu insting babi ini bisa nggak begitu? Ilmu perbabian, ayo. Ini ilmu perbabian ini, kira-kira bisa nggak? Ya, silakan. Saya bukan peneliti babi. Dua, dia kita tidak disebutkan babi liar. Kalau begitu hancurlah peternak babi. Rugi. Orang ternak sampai ribuan ekor dimasukkan iblis, terjun ke jurang, hancur, mati pula babi itu. Aduh. Itu kan kesimpulan kamu, Dek. Tidak begitu. Lah terus babi itu kalau bukan babi ternak, babi siapa? Jawab. Kan aku bilang. Hah? Tidak dikatakan itu ternak atau liar, Dek. Oke, kalau secara akal, iya kalau kita pakai akal sehat, walaupun tidak tertulis, secara akal sehat saja. Kita pakai akal sehat ya. Yang namanya babi berkumpul sampai ribuan itu, kalau tidak diternak, terus bisa nggak dia nongkrong sendiri di situ, ngumpul sendiri? Saya tanya dalam ilmu perbabian. Pernah nggak kamu nonton The Jungle, film-film The Jungle itu? Babinya nggak rombongan, Kak. Babinya nggak rombongan. Babinya independen, Kak. Dalam perbabian. Kalau dia berkoloni, apa iya babi seakrab itu dengan babi lainnya? Orang dia aja malu sama dirinya sendiri, kok masa dia akrab sama babi lain? Sama dirinya aja dia malu. Makanya dia jalannya nunduk. Nah, ini dia berkoloni sesama babi, Kak. Kak, jangankan babi dengan keluarganya, Kak, sama dirinya sendiri aja dia jijik, Kak. Masa iya babi liar itu berkoloni, Kak? Kompak pula lagi, Kak. Oke, Rita.